Teori Kriminologi. Topik ke-36 dari 75 topik. Penggolongan ajaran-ajaran tentang etiologi kriminal. Bagian kedua, ajaran sosialis. Ajaran sosialis dalam kriminologi, yang berasaskan tulisan-tulisan Karl Marx dan Friedrich Engels, dimulai tahun 1850 dan yang menjadi pusat perhatiannya adalah determinisme ekonomis. Ajaran ini memandang kejahatan hanya sebagai byproduct, sebagai akibat atau hasil tambahan saja. Walaupun demikian banyak sekali penyelidikan fakta yang telah dilakukan, yang terutama dilakukan dengan metode statistik, dan menghasilkan banyak data mengenai variasi-variasi dalam kejahatan yang dihubungkan dengan variasi-variasi dalam kondisi ekonomi. Kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari penyelidikan faktor-faktor ini biasanya sesuai dengan dugaan-dugaan yang sebelumnya telah dibuat oleh para penyelidik yang menggunakan cara pendekatan ajaran sosialis, dan karenanya dianggap sebagai mendukung pimpinan politik sosialis. Walaupun demikian ajaran ini dapat dikatakan bersifat ilmiah, sebab dimulai dengan sebuah hipotesis, dan kumpulan bahan-bahan nyata dan menggunakan cara yang memungkinkan orang lain untuk mengulangi penyelidikannya dan untuk menguji kembali kesimpulan-kesimpulannya. Ajaran tipologis. Di dalam kriminologi telah berkembang 3 ajaran yang disebut ajaran tipologis atau biotipologis. Ketiga-tiganya mempunyai logika dan metodologi yang sama, dan ketiganya berasaskan dalil bahwa penjahat berbeda dari bukan penjahat, karena memiliki ciri-ciri kepribadian yang mendorong timbulnya kecenderungan luar biasa, menyimpang dari biasanya, untuk melakukan kejahatan dalam situasi-situasi, yang tidak mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan. Kecenderungan-kecenderungan untuk berbuat kejahatan ini mungkin diwarisi dari orang tuanya, atau mungkin juga merupakan ekspresi khusus dari ciri-ciri kepribadiannya yang lain daripada yang lain. Sedang situasi sosial dan proses sosialnya tidak perlu diperhitungkan, pada waktu mencari arti dari kelakuannya atau pada waktu mengawasi kelakuannya itu. Ketiga ajaran tipologis ini berbeda satu dengan lainnya dalam penentuan ciri-ciri khas yang membedakan penjahat dari bukan penjahat. Ketiga ajaran tipologis tersebut adalah: 1. Ajaran Lombroso. Pokok-pokok ajaran Cesare Lombroso, secara singkat dapat dilihat bahwa penjahat sejak lahirnya merupakan tipe-tipe khusus. Tipe ini dapat dikenal dari tanda-tanda atau cap tertentu seperti bentuk kepala yang asimetris, rahang bawah yang lebih panjang, hidung pesek dan sebagainya. Keanehan-keanehan fisik tersebut bukanlah yang secara langsung menyebabkan kejahatan, melainkan hanya menggambarkan kepribadian yang ditakdirkan untuk menjadi jahat, dan kepribadian ini adalah akibat dari atavisme, yaitu reversi kepada tipe biadab, atau akibat daripada degenerasi, khususnya karena epilepsi. Karena tabiatnya ini, orang-orang demikian tidak dapat menghindarkan diri dari kejahatan, kecuali apabila keadaan hidupnya sangat menguntungkan. Golongan-golongan atau kelas-kelas penjahat, seperti misalnya pencuri, pembunuh atau penjahat-penjahat lain mempunyai tanda-tanda atau cap yang berbeda-beda. 2. Ajaran mental tester. Karena ajaran Lombroso mulai mundur, logika dan metodologinya tetap dipertahankan. Akan tetapi, feeble-mindedness menggantikan tipe fisik, sebagai ciri-ciri khas yang membedakan penjahat dari bukan penjahat. Menurut ajaran ini, feeble-mindedness menyebabkan kejahatan, sebab orang feeble-mindedness tidak dapat menilai akibat-akibat dari perbuatannya atau menangkap serta menilai arti hukum. Ajaran ini mulai mundur ketika terbukti bahwa feeble-mindedness terdapat baik pada penjahat, maupun bukan penjahat. 3. Ajaran psikiatri. Ajaran ini adalah lanjutan dari ajaran Lombroso dan tanpa perubahan pada ciri-ciri morfologis, yang berdasarkan struktur. Seperti juga ajaran Lombroso, ajaran ini menekankan pada arti Zeus, epilepsi dan moral insanity, sebagai sebab-sebab kejahatan. Ajaran ini dengan demikian, memberi arti penting kepada kekacauan-kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial, dan bukan karena pewarisan. Pokok ajaran ini adalah, organisasi tertentu dari kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh-pengaruh jahat, tetap akan menghasilkan kelakuan jahat, tanpa mengingat situasi-situasi sosial. Ajaran sosiologis. Di antara ajaran-ajaran kriminologi, ajaran ini adalah yang paling banyak variasi-variasi dan perbedaan-perbedaannya. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis dimulai oleh ajaran-ajaran kartografis dan sosialis. Banyak ahli ilmiah Eropa dari abad ke-19, yang tidak menganut ajaran ini, menafsirkan kejahatan sebagai fungsi daripada lingkungan sosial. Perkembangan yang terluas dari ajaran-ajaran ini terjadi di Amerika Serikat. Pada akhir abad ke-19, kriminologi diterima sebagai suatu lapangan studi dari sosiologi, dan sejak saat itu di Amerika Serikat studi secara sistematis daripada kejahatan dan penjahat, telah berkembang pesat. Ahli-ahli sosiologi, misalnya, Charles Bachman Goring,
telah mendorong perkembangan ajaran ini di Amerika Serikat. Pokok pangkal ajaran sosiologis ialah bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti lain-lain kelakuan sosial. Analisis proses-proses ini, yang dihubungkan dengan kejahatan, telah mengambil dua bentuk. A. Statistik demografi. Ahli-ahli sosiologi telah mencoba untuk menghubungkan variasi-variasi dalam tingkat rate kejahatan dengan variasi-variasi dalam organisasi sosial, termasuk variasi-variasi pada sistem-sistem institusional yang lebih luas. Kondisi-kondisi sosial yang dihubungkan dengan rate kejahatan dari masyarakat adalah proses-proses mobilitas, konflik kebudayaan, persaingan dan stratifikasi, ideologi-ideologi politik, agama dan ekonomi, kepadatan penduduk dan komposisi penduduk, distribusi kekayaan pendapatan dan ketenagakerjaan. Cara analisis ini tidak disukai lagi, terutama karena para kriminolog menyadari betapa tidak dapat dipercayanya statistik-statistik kejahatan. Mungkin variasi-variasi dalam rate kejahatan hanyalah menggambarkan perbedaan-perbedaan dalam prosedur pada frekuensi kejahatan, sehingga analisis sosiologis dari variasi-variasi adalah berbahaya. B. Psikologi sosial. Ahli-ahli sosiologi telah mencoba untuk merumuskan proses-proses yang telah mengakibatkan seseorang menjadi jahat. Analisis ini dihubungkan dengan teori-teori umum tentang social learning, dan menggunakan konsep-konsep seperti imitasi, arti sikap, asosiasi-asosiasi yang berbeda, disebut differential association, kompensasi dan agresi karena frustrasi. Orientasi ajaran tersebut pada waktu ini umumnya diambil dari teori-teori psikologi sosial dari John Dewey, George Herbert Mead, Charles Horton Cooley dan W. I. Thomas. Perkembangan yang sama seperti perkembangan kelakuan seorang bankir, seorang pelayan atau seorang dokter. Yang dianggap unsur terpenting yang menentukan apakah seseorang menjadi jahat atau bukan penjahat, adalah isi pelajarannya, dan bukan proses-proses itu sendiri. Pada waktu ini ada suatu pertentangan pokok antara ajaran psikiatri dan ajaran sosiologis. Walaupun pengikut masing-masing ajaran mengakui pentingnya arti ajaran yang satu bagi ajarannya sendiri dalam arti bahwa ajaran psikiatri mengakui pentingnya ajaran sosiologis, demikian pula sebaliknya. Akan tetapi ada ketidaksamaan faham tentang seberapa jauh kepribadian-kepribadian atau kebudayaan harus diutamakan dalam teori-teori kriminologi, sebab tidak ada persatuan paham mengenai cara-cara khusus dengan mana kepribadian dan kebudayaan bekerja sama untuk menghasilkan bentuk-bentuk khusus dari kelakuan tidak jahat. Penggolongan Barnes dan Titer. Barnes and Titer dalam bukunya, New Horizons in Criminology, 1969, mengemukakan bahwa kriminologi berhubungan dengan persoalan-persoalan penting mengenai kejahatan, penjahat dan praktik-praktik lembaga-lembaga yang bertugas menghadapi dan menyelesaikannya. Seperti juga Sutherland, 1960, Barnes dan Titer, 1969, membagi kriminologi dalam dua bagian yaitu kriminologi, yang khusus mengenai sebab musabab kejahatan, dan penologi, yang berhubungan dengan control of crime. Menurut Barnes dan Titer, 1969, studi tentang kriminologi dan penologi haruslah merupakan pembimbing yang baik dan praktis dalam usaha untuk memperoleh pengertian tentang kejahatan dan dalam rangka control of crime. Buku tersebut ditulis dengan maksud untuk menjadikannya sebagai suatu pegangan, atau alat perjuangan, dalam usaha untuk mendapatkan suatu cara menghadapi dan menyelesaikan kejahatan yang lebih rasional, lebih berperi kemanusiaan dan lebih efektif. Dari bukunya itu tampak bahwa dalam menghadapi problem kejahatan Barnes and Titer sangat menitik beratkan pada control of crime, jadi pada bagian penologinya. Hal ini juga terlihat dari pembagian bukunya, yang dibagi dalam dua buku, yaitu, buku 1, tentang kriminologi, terdiri dari 15 bab, dan buku 2, tentang penologi, terdiri dari 25 bab. Demikian pula dalam menggolong-golongkan ajaran-ajaran kriminologi, Barnes dan Titer menggunakan sebagai dasarnya adalah evolusi dalam sistem penghukuman, atau correction. Dalam hubungannya dengan penggolongan tersebut dibuat juga penggolongan-penggolongan mengenai taraf perkembangan sistem penghukuman, pengaruh atau kejadian penting pada waktu itu, bentuk hukuman, maksud hukuman dan major control group pada waktu itu yang kesemuanya adalah merupakan aspek-aspek dari evolusi dalam sistem penghukuman. Yang penting, penggolongan yang dibuat oleh Barnes dan Titer mengenai ajaran kriminologi, menurut mereka, sudah timbul pada tahun 400 sebelum Masehi. Barnes and Titer membedakan ajaran kriminologi ke dalam 6 golongan, yakni, 1. Ajaran preklasik. Zaman ajaran preklasik ini berlangsung sejak tahun 400 sebelum Masehi sampai kira-kira tahun 1700. Teori tentang sebab musabab kejahatan dalam zaman ini dibagi dalam 4 tahap. A. Tahun 400 sebelum Masehi.
mula-mula tidak diketahui apa sebab kejahatan, diperkirakan yang menjadi sebab adalah kehendak bebas. Kemudian dianggap sebagai sebab adalah pandangan hedonisme, suka, duka. B. Tahun 30 sesudah Masehi, sebab kejahatan dicari pada setan. C. Tahun 1215, orang dianggap bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan kehendak bebas. Akan tetapi dalam mencari sebab terjadinya kejahatan maka dihubungkan hal itu dengan pengaruh-pengaruh dari kekurangan-kekurangan sistem feodal. D. Tahun 1500 hingga 1700, sebab kejahatan, asosiasi jahat, kebiasaan buruk, kemalasan. 2. Ajaran klasik. Zaman ajaran klasik berlangsung tahun 1700 sampai tahun 1770. Sedangkan mengenai sebab musabab kejahatan dibagi dalam sebagai berikut. A. Tahun 1700, kejahatan dianggap merupakan hasil dari pergaulan jahat, kebiasaan-kebiasaan jelek dan kemalasan. B. Tahun 1770, pengaruh Bekaria berkembang. Bentham mengemukakan ajaran kehendak bebasnya, dengan menonjolkan asas hedonisme sama dengan suka versus duka, yang terutama dijadikan asas penentuan hukuman. 3. Ajaran neoklasik, berlangsung dari tahun 1800 sampai tahun 1876. Kejahatan disebabkan oleh free choice of evil. Akan tetapi anak-anak, orang-orang yang gila dan orang-orang yang lemah ingatannya dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatannya. 4. Ajaran positif atau Italia, tahun 1876 sampai tahun 1913. Dalam mencari sebab musabab kejahatan, ajaran ini kembali lagi kepada pandangan mengenai dosa dan penyelewengan-penyelewengan yang memang dikehendaki. 5. Ajaran analitis atau individualistis, tahun 1913 sampai tahun 1936. Dalam mencari sebab musabab kejahatan, titik berat diletakkan kepada sebab musabab yang unik, khas, seperti cacat-cacat fisik, cacat mental, keadaan psikopatis, dan keanehan-keanehan pada tabiat. 6. Ajaran multiple causation, 1936 sampai sekarang. Kejahatan dianggap disebabkan oleh berbagai faktor dan pengaruh yang satu terhadap yang lainnya. Pada tahun 1951-an dianggap sebagai sebab kejahatan adalah frustrasi individual. Itulah materi ke-36 teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.